Jadi jangan terus kita katakan apa siapa yang milik siapa dana usus. Seharusnya dana usus itu adalah milik anak-anak yatim, korban konflik, dan janda yang 32 tahun berlumur darah dan air mata di Aceh. Bukan dinikmati oleh birokrasi. Oke, saya lanjut. Saya juga menarik, jangan hanya saya kritisi belanja aparatur, saya juga melihat belanja produktif di dalam APBA. Di sini ada di 2020 ada belanja bibit ternak. Nah, saya menyampaikan belanja bibit ternak di APBA itu 88 miliar. 88 miliar. Ya. Siapa penerima 88 miliar bibit ternak tersebut? Saya coba berasumsi, kalau 88 miliar itu dibeli kambing dengan harga 1 juta aja, berapa puluh ribu kambing? 88 ribu ekor kambing. Coba dibagi rata pemerataan ekonomi, bagikan ke pengangguran 147 ribu yang ada di Aceh, selesai pengangguran di Aceh. Kalau itu mau dilakukan oleh pemerintah Aceh, kalau itu mau dilakukan pemerataan ekonomi yang harus dilakukan di Aceh ini, karena ketimpangan ekonomi sangat besar di Aceh antara yang dekat dengan penguasa sama yang tidak punya akses. Nah, di luar bibit ternak, saya sampaikan lagi, ada bibit tanaman di beberapa dinas pangan, dinas pertanian di Istanbul. Ada 112 miliar bibit tanaman, ya setiap tahun itu ratusan miliar. Siapa penerima bibit tanaman tersebut? Pernah nggak kita lihat masyarakat itu ini bibit bawang dibantu dari APBA, bibit cabai ada, tapi apakah sesuai? 112 miliar. Bayangkan kalau 112 miliar, saya coba berasumsi dibagi aja, satu kakak itu penduduk miskin dibiayai modal 5 juta, itu 22.000 keluarga miskin bisa tertangani. Tentu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Tapi pola-pola seperti itu tidak dilakukan di Aceh saat ini. Jadi kita jangan terlena dengan pencitraan di media. Mungkin banyak statement, saya sering mengkritisi, itu ada beberapa media tidak akan memuat, karena akan hilang belanja publikasi di APBA. Belanja publikasi itu juga puluhan miliar di APBA, setiap dinas itu 1 miliar lebih. Jadi itu yang terjadi. Itu belum saya sampaikan banyak lagi anggaran operasional aparatur lainnya. Di sini catatan saya sudah